Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Well, now we are going to talk about past continuous tense. Hari ini kita akan membahas tentang past continuous tense, yang adalah merupakan pola kalimat yang dipakai untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi tapi di waktu yang lampau. Nah, masih agak bingung ya? Nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi. Sebelumnya kalian boleh buka lagi atau pelajari lagi materi tentang past tense atau simple past tense, karena ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan itu. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Where is my fish? When you were sleeping, the cat ate your fish. Di mana ikanku? Kata si flamingo. Kemudian jerapah menjawab, when you were sleeping, the cat ate your fish. Ketika kamu sedang tidur, ketika kamu sedang tidur, kucing itu memakan ikanmu. Nah, kalian perhatikan dalam kalimat ini mengandung makna bahwa kejadiannya itu terjadinya di waktu yang lampau. Ada dua kejadian. Kejadiannya bahwa si flamingo sedang tidur, kemudian kucing memakan ikannya. Ada dua kejadian. Kejadian yang pertama, you slept, kamu tidur. Yang kedua, the cat ate your fish, kucing memakan ikanmu. Nah, dua kejadian ini digabung menggunakan kata when sebagai kata penghubungnya, yang artinya adalah ketika. Menjadi when you are sleeping, the cat ate your fish. Atau bisa dibalik ya, the cat ate your fish-nya taruh di depan, baru when you were sleeping. Boleh. Jadi when taruh di depan ataupun when-nya di tengah juga bisa. Artinya juga sama maksudnya. Nah, berikutnya kita akan bahas. Nanti kita di dalam pembahasan ini terbagi menjadi dua, ada kalimat pernyataan dan kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pernyataan dibagi dua, positif negatif. Kalau pertanyaan itu adalah interrogatif. Nah, tentu saja baik kalimat pernyataan positif, pernyataan negatif maupun kalimat pertanyaan atau interrogatifnya itu semuanya masih dalam bentuk past continuous tense. Nah, ini seperti ini adalah pola atau rumusnya gitu. Kita akan bahas satu persatu, tapi sebelumnya kita akan membahas dulu tentang pemakaian to be yang berupa was dan juga were, karena di pembahasan kita nanti akan sangat berhubungan dengan hal ini. Nah, kalian perhatikan, kalau subjeknya I, he, she, it, maka to be yang dipakai adalah was. Sedangkan jika subjeknya berupa you, we, they, maka to be yang dipakai adalah were. Ini berbeda ya dengan waktu pembahasan kita di minggu kemarin. Itu kita membahasnya present continuous tense. To be yang dipakai adalah am, is, dan juga are. Nah, karena kita yang kita bahas hari ini adalah past continuous tense. Itu past itu artinya lampau ya. Maka to be-nya juga berbeda. To be yang dipakai adalah kalau nggak was ya berarti were. Kapan pakai was, kapan pakai were, silahkan dihafalkan subjek apa saja tadi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mulai dari yang positive sentence. Positive sentence itu polanya seperti ini. Subjek diikuti was dan were, kemudian diikuti dengan verb ing, baru diikuti pelengkap atau kadang hanya berhenti sampai verb saja. Contoh, she was watching TV when Annie came. Jadi cirinya past continuous tense ini biasanya ya memang ada dua kejadian gitu ya. Yang satunya sedang terjadi ketika kejadian yang lain juga terjadi secara bersamaan gitu. She was watching TV when Annie came. Ada subjek, was, verb ing, pelengkap. Nah, kalimat keduanya dalam bentuk past tense. When Annie came. Annie came itu past tense. Yang kedua, they were studying when Edo called. Polanya juga sama, subjek, kemudian were, kemudian verb ing, kemudian ada kata sambungnya when, kemudian Edo called itu dalam bentuk past tense. Bedanya contoh yang atas dan bawah ini adalah
dalam hal to be-nya ya. Kalau yang atas itu she, tentu saja kalau she itu to be-nya adalah was, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Nah, karena yang bawah ini subjeknya berupa they, mereka, maka to be-nya adalah were, gitu ya. Jadi kalau misalnya subjeknya itu I, she, he, it, ataupun kata benda yang tunggal, itu pakainya was. Kalau yang you, we, they, atau kata benda yang jamak, pakainya were. Lanjut kita ke negative sentence. Kalian perhatikan pola kalimatnya hampir sama dengan yang positive sentence. Bedanya dari mana? Ya, betul. Subjek, kemudian was, were. Yang ini ada sisipannya not, kata not-nya gitu, yang artinya tidak. Ya, kenapa? Karena memang namanya negative sentence itu adalah kalimat yang menyatakan negasi atau menyatakan tidak gitu. Makanya ada kata not-nya. Contohnya saya bikin sama dengan yang positif tadi ya. Tinggal menambahkan not saja supaya kalian tahu perbedaannya di mana. Lanjut kita ke interrogative sentence. Nah, kalau ini agak berbeda. Biasanya kan selalu diawali dengan subjek, baru to be atau was, were. Nah, kalau ini enggak, was, were dulu, baru diikuti subjek, baru verb ing, baru pelengkap. Dan jangan lupa diberi tanda tanya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut question mark. Contoh, was she watching TV when Annie came? Apakah dia sedang menonton TV ketika Annie datang? Was-nya di depan ya, baru she. To be dulu, baru subjek. Were they studying when Edo called? Apakah mereka sedang belajar ketika Edo menelpon? Were dulu, baru they. To be dulu, baru subjek. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami dan semoga bisa membawa manfaat. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.